Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Halo kawan pajak, ngopi yuk. Asik. Ngopinya bukan sembarang ngopi, ngopinya ngopi asik. Ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Nah, kembali lagi bersama kami di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Di konten podcast Ngopi Asik ini, kita akan membahas hal-hal menarik terkait dunia perpajakan. Nah, kali ini Rama nggak sendirian nih. Kali ini Rama ditemani oleh fungsional penyuluh Kanwil DJP Jawa Timur 3, ada Mbak Armi. Halo Rama, hai kawan pajak. Gimana, sehat nih ya Mbak? Sehat, alhamdulillah, nggak mau kalah seger dong sama Rahma hari ini ya kan? Iya, oke. Emang kita harus fresh karena saatnya kita ngopi-ngopi asik nan cantik dan tentunya tetap berfaedah ya Mbak ya. Oh benar. Nah, untuk informasi kawan pajak, jabatan fungsional penyuluh ini merupakan jabatan baru di Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk reformasi struktur organisasi dan juga proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Mbak Armi? Hari ini kita ngobrolin yang baru kali ya, biar tetap up to date nih kawan pajak ya. Jadi ada yang baru nih dari pajak, apa sih? Nah, ada namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau lebih gampangnya kita singkat dengan UHPP. Nah, UHPP ini baru ditekan oleh Pak Presiden Jokowi tanggal 29 Oktober 2021 ini. Jadi masih fresh from the oven nih, masih seger gitu kan. Nah, jadi supaya kawan pajak tahu nih, kenalan lebih dekat, kita bahas hari ini. Nah, emang ini tuh yang lagi viral di berbagai media sosial ya Mbak ya. Namanya juga sesuatu yang baru, pasti ada pronya, ada kontranya, dan juga ada persoalan persepsi gitu Mbak yang menyebar di masyarakat. Iya, Nah, banyak isu kayaknya ya. banyak isu. Nah, dan ini memang sekarang keren banget nih Mbak. Pajak ini jadi hot isu gitu ya Mbak, yang menjadi perbincangan mulai dari emak-emak komplek, ada mahasiswa, teman-teman yang nongkrong di kafe, sampai dengan bapak-bapak di pos ronda pun ngobrolnya UHPP Mbak. Oh, ngeri. Jadi emang sekarang pajak menyentuh semua lapisan masyarakat ya. Bener banget. Mantap. Dan sampai ada jokesnya Mbak di bapak-bapak tuh. Oke, baik. Ya. Oke. Saya Mau- pura-pura ini ya, pura-pura ketahuan ntar apa gimana? Oh iya, gitu baik. ya. Oke. Jadi jokesnya tuh gini Mbak. Mbak tuh tahu nggak perbedaan cowok zaman sekarang sama pemerintah? Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Kalau cowok zaman sekarang itu sukanya ghosting dan PHP, tapi kalau pemerintah itu sukanya ngasih keadilan lewat UU HPP. Ketawa dong Mbak. Iya, agak krik-krik ya. Tolong kerjasamanya ini Mbak. Oh, baiklah. Ya Allah, lucu banget tuh. Nah, dari yang sempat viral pas masih jadi RUU HPP nih ya Mbak, sampai akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini tujuannya apa Mbak? UU HPP ini? Jadi karena UU HPP ini termasuk cepet nih pengesahannya ya. Jadi diantaranya tuh memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, aku nyontek gak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Ini agak banyak soalnya. Meningkatkan pertumbuhan, mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak berkeadilan dan berkepastian hukum, reformasi administrasi, perluasan basis pajak, dan tentunya meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Nah, UHPP ini terdiri dari 9 bab dan 19 pasal, termasuk diantaranya mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup, juga ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, ruang lingkupnya itu ada 6. Jadi dalam UHPP ini mengatur 6 ruang lingkup dari pajak, atau lebih familiar biasanya kawan pajak bilangnya klaster ya. Oke. Nah, jadi ada klaster KUP, PPH, PPN, cukai, yang baru ada karbon, sama ini yang paling kayaknya bakal happening dan gencar banget. Wah, apa tuh? Setelah ini tuh ada PPS, PPS. program pengungkapan sukarela. Ya. Nah, ini sebenarnya menarik banget nih kawan pajak. Pengen banget kita buat bahas semuanya, tapi kayaknya nggak cukup kalau kita bahas di satu konten podcast ini aja ya Mbak ya. Iya. Mungkin nanti lainnya kita bahas di media sosial lainnya. Nah, khusus yang kita bahas di podcast ini yang paling viral nih Mbak, yang aku tuh udah kepo banget masalah ini, tentang NIK sama dengan NPWP. Itu gimana Mbak? Kayaknya yang kepo nggak cuma Rahma ya. Kayaknya ramai banget ini di media sosial tuh. Aku lihat banyak yang ngebahas. Ya mungkin itu juga tadi yang diperbincangkan di tukang sayur ya kan, warung kopi. Nah, jadi NIK jadi NPWP nih. Ya berarti NPWP-nya nanti nggak ada, jadi NIK.
tapi nggak sekarang, belum. Nah, tentunya kan kalau misalnya nikah jadi NPWP, secara administratif pasti harus ada yang diatur terlebih dahulu. Jadi dipersiapkan, karena masalah pasti ada. Nah, supaya masalahnya minim gimana? Dipersiapkan dengan matang. Kenapa nggak langsung diberlakukan sekarang ya? Kalau sekarang mendadak banget kan, pasti belum siap gitu. Jadi nantinya memang rencananya kemungkinan besar di tahun 2023 itu baru akan berjalan NIK jadi NPWP. Ini kan kemarin ramai soalnya ngiranya tuh NIK jadi NPWP langsung gitu kan, mendadak kaget gitu. Enggak gitu, ada prosesnya tetap. Oke, ada prosesnya ya Mbak ya. Karena emang kawan pajak, NIK menjadi NPWP ini adalah sebuah langkah besar reformasi perpajakan. Jadinya nggak bisa serta-merta langsung diundangkan, langsung diberlakukan gitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Dan ini bukan negara kita yang pertama loh. Negara lain sudah ada yang lebih dulu melakukannya sebenarnya. Jadi ya mungkin kita aja yang belum tahu gitu kan, bahwa negara-negara lain sudah melakukan lebih dulu gitu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru atau aneh gitu, tapi demi kemudahan dari wajib pajak sendiri, kemudahan dari kawan pajak nih secara administratif. Jadi nanti nggak perlu lagi datang ke kantor pajak buat daftar NPWP, ngurus gitu kan, lebih mudah harusnya ya gitu. Tujuannya sebenarnya memang itu, mempermudah. Tujuannya memang mempermudah, menyederhanakan gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi nggak serta-merta ya Mbak ya, begitu anak lahir punya NIK gitu nggak serta-merta langsung bayar pajak ya Mbak ya? Oh enggak. Nah ini juga beberapa kawan pajak nih kayaknya salah paham ya. Jadi aku punya NIK nih, padahal aku masih sekolah gitu, masih kuliah nih, 17 tahun udah punya KTP kan. Terus habis itu aku langsung harus bayar pajak nih, harus lapor pajak. Enggak gitu. Jadi pemerintah sudah memikirkannya bahwa NIK menjadi NPWP nanti tentunya ada bintang-bintangnya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi enggak lantas semua yang punya NIK itu langsung melaksanakan kewajiban perpajakan. Kayak bayi nih kan kalau begitu lahir tuh udah punya kartu identitas anak ya, kalau nggak salah itu ada nomornya. Nah, berarti bayi punya NIK. Jadi baru lahir udah langsung harus bayar pajak, udah langsung harus lapor pajak. Nggak gitu guys, nggak gitu. Ya. Oke. Tetap harus memenuhi pemenuhan subjek dan objek sebagai wajib pajak ya Mbak ya. Iya benar. Dan tentunya kalaupun sudah memenuhi subjek, udah cukup umur, udah bekerja, tapi harus melewati batas PTKP nih ya Mbak. Oh iya, mantap nih Mbak Rahma nih. Jadi benar, nggak lantas punya penghasilan terus jadi punya NPWP, nggak langsung bayar pajak. Jadi tetap ada namanya PTKP, itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau misalnya Mbak Rahma nih single ya Mbak ya? Iya. Oh single. Oke. Iya, jadi itu PTKP-nya 54 juta. Jadi penghasilan Mbak Rahma selama setahun itu dikurangi sama PTKP yang mana 54 juta tadi, baru hasil pengurangannya itu dikalikan dengan tarif gitu. Oke, dan 54 juta itu dalam 1 tahun ya Mbak? Iya, jadi 4.500.000 selama sebulan. Kalau penghasilannya Mbak Rahma di atas 4.500.000 itu baru kena pajak. Ini juga orang-orang sebenarnya kayak selama ini kayak aduh aku udah penghasilan sebulan cuma 2 juta masih dipotong pajak, anak istri aku makannya kurang gini. Enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya penghasilan di bawah PTKP punya NPWP, kewajibannya hanya lapor SPT tahunan, lapor nihil gitu. Oh gitu. Enggak Jadi bayar pajak, sebenarnya nggak dipotong dari perusahaannya. nggak dipotong Iya. ya, cuman selama punya NPWP ada kewajiban yang melekat yaitu melaporkan ya Mbak ya. Betul. Oke. Ini bahas lapor boleh ikut ini nggak, pesan sponsor nggak sih Oh sedikit? ya, boleh. Nanti bayarin kopinya ya Mbak ya. Oh gitu ya. Pesan sponsornya kayak gitu. Iya, jadi Boleh. kawan pajak ini karena bulan ini udah Desember, Januari udah depan mata, nggak cuman ngerayain Natal sama Tahun Baru nih guys. Ingat, punya kewajiban perpajakan, lapor SPT tahunan. Kalau untuk OP itu Januari sampai Maret. Jadi berakhir di 31 Maret itu batas lapor SPT tahunannya untuk orang pribadi. Kalau badan itu sampai 30 April batas maksimalnya. Kalau bisa jangan mepet-mepet lah ya. Biasa nih, emang kalau mepet tuh kayak lebih anget gitu ya, lebih enak gitu. Tapi nanti banyak masalah. Jadi kalau bisa segera lebih baik, lebih cepat lebih baik. Oke, lebih cepat lebih baik. Nah, ini kepo juga nih Mbak sebenarnya. Kalau boleh balik ke yang tadi ya. Penghitungannya itu 54 juta per tahun PTKP-nya ya. Jadi misal
penghasilanku itu 1 tahun tuh 60 juta Mbak. Berarti 60 juta dikurangi PTKP 54 juta dalam 1 tahun, yang dikenakan pajak itu cuma 6 jutanya itu ya Mbak ya? Iya, dan 6 juta dan tarifnya 5%. Oh, Gitu. tarifnya 5%. Jadi dari Oke, ternyata sebenarnya ringan banget ya kawan pajak. iya, nggak sebesar yang dibayangin orang-orang gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya nanti Mbak Rahma menikah, ini PTKP berubah lagi. Oke. Iya, nggak lantas kalau misalnya single 54 juta, ntar kalau udah menikah tetap 54 juta. Enggak. Kalau misalnya Mbak Rahma nanti ketemu jodohnya nih, nikah. Nah, status perpajakan bergabung dengan suami, itu PTKP-nya bertambah karena kan kasarannya nih bisa dibilang kalau tanggungan suaminya dari dirinya sendiri jadi nambah Mbak Rahma nih sebagai keluarga, sebagai istri. Status PTKP-nya dari TK tidak kawin menjadi kawin. Oke. 54 juta ditambah 4.500.000. Jadi 58.500.000 nanti pengurang penghasilannya selama setahun gitu. Oh, jadi kalau setiap ada perubahan status kan nambah beban nih ya Mbak? Betul, nambah anak juga termasuk. Beban keluarga. Iya. Nah, itu Nggak kan gitu berarti, sih. berarti kan itu tambah juga ya Mbak PTKP-nya. Iya, PTKP berarti maksimal 1 istri 3 anak. Oke, Iya. maksimal 1 istri 3 anak yang bisa dimasukkan di Iya. PTKP perpajakan. Tuh, jadi kalau anak keempat atau mungkin mau nambah istri ya, secara perpajakan tidak bisa diakomodir. Oh, tidak bisa diakomodir ya kawan pajak. Itu ya kawan pajak ya. Oke, tapi tarifnya tetap ya Mbak ya 5% ya Mbak ya? Atau ada tarif yang lain? Nah, tarifnya itu semakin besar penghasilan, itu tarifnya progresif istilahnya. Jadi semakin besar dasar pengenaan pajaknya, semakin besar juga tarifnya. Nah, untuk ke 5% ini yang baru nih dari UHPP nih salah satunya. Jadi kalau misalnya dulu di UU PPH itu 0 sampai 50 juta yang kena 5%. Nah, karena UHPP ini mengusung asas pajak berkeadilan, disesuaikan nih bracketnya guys. Jadi kalau misalnya penghasilan kalian selama setahun 0 sampai 60 juta itu baru kena 5%. Jadi bracketnya naik. Oke. Jadi kalau penghasilannya di bawah maksudnya tadinya 50 juta sampai 60 juta itu udah kena tarif atasnya 15%. Oke. Sekarang yang 50 juta sampai 60 jutanya masih kena 5%. Mantap. Masih kena 5%. Iya, nah setelah itu ada tarif progresif dari 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Oke. Terus 250 juta sampai 500 juta itu 20%, 25%, maaf. Kemudian untuk 500 juta ke atas tadinya di UU PPH yang lama itu kena 30%. Nah, tapi di UHPP ini namanya kan berkeadilan nih. Oke. Adil buat siapa? Nah, yang selain memihak kepada menengah ke bawah, yang kalau misalnya lebih masuk akal ya, yang penghasilannya besar bayar pajaknya lebih gede, benar nggak? Benar. Harusnya lebih bisa diterima ya. Iya. Masa yang berpenghasilan besar disamain sama yang berpenghasilan rata-rata gitu kan? Oke. Nah, yang penghasilannya sekarang jadi ada lapisan bracket baru nih, tarif kelima, lapisan 5 itu dari di atas 3 miliar, 5 miliar maaf. Oke. 5 miliar itu kena 35%. Oh. Gitu. Jadi waktu itu sempat jadi jokes di pengusaha-pengusaha nih ya. Kalau misalnya kamu pengen penghasilan kamu gede harus mau bayar pajak. Kalau mau bayar pajaknya kecil, jangan punya penghasilan gede gitu. Udah kena mental gak sih? Ya ampun. Jadi di Ngeri-ngeri. UU HPP ini Mbak ada perubahan penambahan tarif bracket gitu ya. Oke, ini tadi disebutin tarif-tarifnya itu 5%, 15%, 25% sampai 35%. Tapi aku pernah tahu nih Mbak, Rama tuh pernah tahu ada tarif 0,5%. Oh iya, setengah hati setengah persen. Oh, baik. Ah. Iya ada. Jadi kalau misalnya tarif tadi itu untuk kawan pajak yang bekerja atau jadi pegawai di kantoran. Nah, kalau misalnya yang setengah persen itu untuk kawan pajak yang memilih untuk jadi pengusaha nih, berwirausaha, punya penghasilan sendiri, bikin usaha sendiri. Nah, itu memang dikenakan tarif setengah persen dari penghasilan bruto, dari kotor. Jadi Oke. omset nih istilahnya. Oke. Jadi nggak pakai apa tadi PTKP. Makasih Mas. Nah, ini kopinya datang. Ini yang seger-seger. Ini kopi. Terus ini tadi apa ya Mbak ya? Ini dicelup, dicoba. Ini kopi. Cantik ya. Nah, kita tadi ngobrol sampai mana ya Mbak ya kita tadi ya? Sampai omset. Oke. Jadi setengah persen itu dikenakannya sama omset, bukan penghasilan neto. Jadi bukan omset dikurangi biaya-biaya.
itu juga kawan pajak tuh sering bingung nih, sebenarnya 0,5% tuh dikali sama apa gitu. Jadi penghasilan bruto bukan neto gitu. Oke, jadi penghasilan bruto ya Mbak ya, bukan neto. Dan ini kayaknya ada yang baru, termasuk ada yang baru nih Mbak dari UU HPP, yaitu batas peredaran bruto. Itu yang kayak gimana itu Mbak? Ini juga nih hal lain yang digadang-gadang dari pajak berkeadilan. Nah, apa sih yang adil gitu kan? Nah, kalau misalnya pegawai ini punya PTKP gitu kan, tapi kalau misalnya pengusaha kok nggak ada gitu kan. Nah, jadinya sekarang nih berlaku mulai tahun depan, Undang-Undang PPH ini mulai 1 Januari 2022 itu batas peredaran bruto atau omset dari pengusaha orang pribadi sampai dengan 500 juta itu nggak kena pajak. Bentar. Jadi kalau misal nih UMKM punya penghasilannya peredaran brutonya di bawah 500 juta, itu blast sampai bayar 500 pajak juta sama sekali nggak ya? wajib bayar. Kalau mau tetap bayar sedekah buat negara, alhamdulillah sih. Oh, oke. Iya, jadi sampai 500 juta itu nggak kena pajak. Oke. Kalau masih bingung, coba kita bikin ilustrasi nih ya. Boleh. Misalnya penghasilan sebulan mau berapa nih? Sebulan misal ada 100 juta gitu ya Mbak ya, amin. 100 juta, amin. Ya, makin gede makin amin ya. Makin amin. 100 juta. Nah, Oke. kalau misalnya setahun berarti jadi 1 miliar ya? Bener ya? 1 miliar 200 juta? Iya, Salah, benar, 1,2 miliar. Ya. Nah, itu yang dikenakan pajak adalah penghasilan setelah 500 juta. Oke. Gitu. Jadi seolah-olah pengusaha sekarang punya PTKP-nya sendiri. Oke. Gitu. Jadi yang 1,2 dikurangi 500 juta. Jadi yang kena pajak adalah penghasilan setelah 500 juta gitu. Oke, jadi ada batasan peredaran bruto kan pajak sebesar 500 juta. Jadi kalau misal dalam setahun nggak lebih dari 500 juta, berarti benar-benar nggak bayar sama sekali ya Mbak Nggak ya? wajib, benar. Kalau misalnya mau tetap bayar sedekah nggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa. nggak wajib gitu. Oke. Jadi ini juga yang baru dari UHPP nih yang memihak para UMKM nih supaya semakin berkembang ya kan. Nanti penghasilannya jadinya yang di bawah 500 juta itu nggak perlu bayar pajak, nggak wajib gitu. Oke, kalau misal nih Mbak, aku punya banyak outlet nih ya, outlet usahaku ada di berbagai, ada di berbagai kota gitu ya. Nah, itu ngitung omset peredaran 500 jutanya itu dari satu outlet atau berbagai outlet nih Mbak? Enggak, dari semua. Oke. Jadi dari semua, dari total outlet yang misalnya Rahma punya nih, kawan pajak punya. Jadi dari semua outlet itu ditotal dulu gitu. Kalau misalnya outletnya kecil-kecil baru buka kan, penghasilan belum sampai 500 juta, aman. Oke. Gitu. Jadi nggak tiap outlet langsung ini 500 juta enggak. Jadi sesuai apa ya, kepemilikan ya. Kepemilikan, oke. Nah ini kawan pajak ini benar-benar menggambarkan berkeadilan yang dihadirkan lewat UU HPP ini, sekaligus juga pemulihan ekonomi nasional ya Mbak ya pasca pandemi. Betul, diharapkan dengan adanya berbagai kebijakan dalam bidang perpajakan ini bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Termasuk juga salah satu program dari pemerintah kan, program pemulihan ekonomi nasional gitu. Oke, ini udah mulai tercerahkan banget sih kawan pajak, sama yang biasanya beredar di sosial media gitu ya Mbak, namanya juga sesuatu yang baru, pasti ada yang salah persepsi. Nah ini sekarang udah mulai tercerahkan nih Mbak Rama Mbak. Cuman ini Mbak, berarti NIK sama dengan NPWP tadi nih ya Mbak, kalau boleh balik lagi, NIK sama dengan NPWP tadi itu kan nggak serta-merta sekarang bisa langsung berlaku ya Mbak ya. Berarti sementara sekarang kalau kawan pajak membutuhkan NPWP atau ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, itu tetap daftar dulu ya Mbak ini sementara ya? Iya, tapi sekarang daftarnya gampang banget kok guys. Jadi kalian nggak perlu datang ke kantor pajak. Oh ya? Lewat rebahan. Nah, itu pencet-pencet aja udah bisa punya NPWP. Oke. Iya, jadi karena sekarang semua dalam genggaman nih, cari cuan aja bisa lewat handphone ya kan. Masa daftar NPWP nggak bisa ya kan? DJP beradaptasi, pemerintah nggak tutup mata gitu loh sama perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi sekarang kalau misalnya kawan pajak mau daftar pajak, daftar NPWP itu bisa langsung masuk ke laman erek.pajak.go.id, EREG ya, e-registration. Nah, itu di situ nanti udah tinggal masukin data aja dan beberapa dokumen yang diperlukan tinggal difoto. Itu nanti udah bisa dapat NPWP. Nggak perlu berangkat ke kantor pajak nih mandi ya kan, dandan gitu, terus ongkos waktu cuti mungkin kalau yang kerja gitu kan. Nah,
udah lebih mudah banget sih pajak sekarang. Oke, jadi bisa langsung dalam genggaman dan nantinya kartu NPWP-nya dikirim ya Mbak ya? Kartu NPWP-nya sekarang ada elektronik. Oke. Jadi nanti dikirim via email, itu udah dalam bentuk ada kayak secara visual tuh ada foto kayak kartu warna biru terus ada nomor NPWP-nya gitu. Jadi nggak repot kok sekarang ngurus pajak guys, aman mudah cepat. Oke, tapi jangan lupa kawan pajak, kalau sudah punya NPWP berarti melekat juga kewajiban pada kawan pajak semua, yaitu melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi. Untuk orang pribadi sampai dengan 31 Maret, untuk badan sampai dengan 30 April. Jadi yang melekat itu kewajibannya sebenarnya yang pasti itu lapor kalau punya NPWP. Jadi kalau misalnya dengar pajak tuh jangan serta-merta mikir bayar gitu. Kalau misalnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan peraturannya tadi memang harus bayar, ya bayar. Tapi kalau misalnya belum terpotong pajaknya, itu yang kewajiban yang melekat tuh Lapornya iya, yang walaupun penting ya. lapornya nanti nihil alias nol gitu, tapi ya itu kewajiban yang melekat karena memiliki NPWP memang lapor. Oke, ini udah tercerahkan banget, udah banyak banget obrolan berfaedah kita hari ini ya Mbak. Nah Mbak Armi, sebelum kita tutup podcast ini mungkin kita bisa jawab-jawab pertanyaan dari netizen ya Mbak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering banget muncul di headline, berbagai headline sosial media gitu ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Jadi Kak, apakah ketika bayi begitu lahir sudah langsung mempunyai kewajiban buat bayar dan lapor ya? Ini udah dijelaskan ya Mbak tadi ya. Udah kebahas ya. Udah dijelaskan. Lalu yang kedua, apabila saya memiliki omset, kan belum tahu nih omsetnya sampai akhir tahun berapa. Berarti apakah harus menunggu sampai akhir tahun baru mengetahui omset di atas 500 juta atau gimana? Oh iya, Gimana ini, Mbak, ya? Jadi kalau buat pengusaha tuh kan beda ya, nggak kayak karyawan. Kalau karyawan kan memang disetahunkan, di akhir tahun baru dapat namanya bukti potong dari kantor, dari perusahaannya. Nah kalau misalnya orang pribadi, ini kan omsetnya per bulan nih. Misalnya kalau tadi Mbak Rahma nyontohin nih, omsetnya tiap bulan 100 juta, anggaplah misalnya rata-rata ya segituan terus gitu. Nah berarti di bulan ke-6 udah mulai bayar yang 0,5% gitu. Jadi nggak nunggu sampai akhir tahun, kelamaan. Jadi kalau usaha karena omsetnya dihitung per bulan, setelah melewati batas omset yang tidak kena pajak 500 juta tadi, udah bisa langsung bayar pajak lagi yang 0,5%. Oke, Gitu. jadi ketika Januari sampai Mei itu masing-masing 100. Nanti di misalnya Juni, ya. nanti di Juni jadi 600 tuh, lebih dari itu. Berarti 100 jutanya itu baru dikenakan pajak ya Mbak ya? Betul, 100 jutanya kena 0,5%. Berarti 0,5%. cuman 500.000 enggak ya? Oke, jadi yang Januari sampai Mei nggak bayar dulu ya Mbak ya? Betul, gitu. Oke, nah ini Sudah kayaknya terjawab ya berarti ya? sudah terjawab. Nanti kalau kawan pajak masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa banget langsung DM kita di @pajakjatim3 di Instagram ya Mbak ya. Betul. Kita akan standby buat membalas chat-chat kawan pajak semuanya gitu. Jadi kalau ada yang bingung bisa langsung nanya aja ya. Boleh. Gratis kan ya semua layanan Gratis. pajak? Semua Mantap. layanan di kantor pajak adalah gratis, tidak dipungut biaya bebas sama sekali. tanya. Apa aja, kalau bingung jangan digosipin dengan sesama teman, nggak dapet jawabannya. Mending nanya sama yang benar ya, sama yang tahu aturannya. Jadi kan jawabannya tuh nggak jadi hoax gitu. Oke. Nggak jadi semakin kayak kalau gosip tuh dibumbuin makin panas gitu kan. Nah nggak jadi kayak gitu, jadi clear gitu kan. Biar Oke. kembali ke jalan yang lurus. Kembali ke jalan yang lurus, baik. Nah, sebelum kita tutup nih Mbak, mungkin apa ya harapan yang disematkan oleh pemerintah di UU HPP ini Mbak? Iya, jadi kawan pajak, kenapa UU HPP ini walaupun berupa undang-undang tapi sudah disosialisasikan ya, supaya biasanya kan kalau nggak kenal nggak sayang ya. Benar. Nah ini kita kenalan dulu lebih dekat dengan undang-undang HPP. Apa sih undang-undang HPP, latar belakangnya, tujuannya, isinya apa gitu, agar supaya kawan pajak ini udah tahu nih, oh ada yang baru dari pajak namanya UU HPP gitu, isinya ini gitu. Apa yang kira-kira berpihak pada masyarakat gitu kan, bisa dimanfaatkan nih oleh kawan pajak khususnya UMKM, pengusaha orang pribadi. Udah tahu kan kalau misalnya sekarang omset yang sampai dengan 500 juta itu nggak kena pajak. Nah berarti kan bisa dimanfaatkan. Atau untuk pegawai bisa ngecek nih di kantornya nanti tahun depan untuk penghasilan yang dengan bracket baru nih sampai dengan 60 juta kenanya 5%. Jangan nanti penghasilan kawan pajak yang 51 juta dikenakan udah tarif yang 15%. Nah itu sekarang bisa dicek juga gitu. Jadi
Kenapa ya? Supaya kawan pajak itu tahu dan memahami dan bisa mengaplikasikannya nih. Nah, terus yang terakhir ada yang sebenarnya bisa dimanfaatkan lagi, namanya PPS. PPS. Ya, program pengungkapan sukarela. Spoiler dikit boleh ya? Boleh. Iya. Jadi kawan pajak dari 1 Januari sampai 30 Juni tahun depan, 6 bulan itu akan ada program pengungkapan sukarela atau PPS. Ini bukan tax amnesty jilid 2. Jadi kalau misalnya headline-nya tuh ada tax amnesty lagi gitu dari tahun yang sebelumnya, dari tahun 2016, beda. Kenapa beda? Nah, memang sama untuk mengungkapkan harta yang belum diungkap, tapi terdapat perbedaan tarif. Juga ada 2 kondisi. Nah, 2 kondisinya apa? Itu nanti kita bahas lebih lanjut ya di media sosial kita yang lain. Pokoknya intinya PPS ini adalah untuk mengungkapkan harta yang belum diungkap. Harta, bukan penghasilan. Wow, benar-benar ya. Ini UHPP ini merupakan kabar baik bagi kita semua, dan ini merupakan wujud keberpihakan dan juga wujud keadilan yang dihadirkan pemerintah dari UU-HPP ini. Nah, kawan pajak pengen tahu kita membahas topik-topik yang lainnya tentang UHPP ini, jangan lupa untuk stay tune di berbagai media sosial kita, ada di Facebook dan ada di YouTube, di Kanwil DJP Jawa Timur 3, ada juga di TikTok, Instagram dan Twitter di @pajakjatim3, dan juga tentunya ada di Spotify, ada di podcast Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif dan komunikatif. Dan itu dia tadi perbincangan kita dengan penyuluh Kanwil DJP Jawa Timur 3. Saya Rama dan Mbak Armi pamit undur diri, dan kita tutup podcast ini dengan pantun, boleh ya Mbak ya? Boleh. Oke, jalan-jalan bersama Bapak, Cakep. pulangnya mampir beli keripik. Cakep. Sampai jumpa kawan pajak, jangan lupa ngopi Asik. asik. Dah, sampai jumpa. Hai kawan pajak, semua kegiatan ini sudah mematuhi protokol kesehatan, jadi tetap aman.